Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Teman-teman, semoga hari ini kamu selalu bersemangat dan ceria ya, apapun yang tengah dihadapi. Kita hari ini mau baca-baca lagi. Sora akan ingetin bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi mungkin tidak setiap kartu cocok sama kamu. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan keadaan ya. Kalau kamu mau energinya fokus, hanya buat kamu aja spesial, silakan baca pribadi berbayar, langsung DM ke Instagram @sora_tarot. Oke? Nah, teman-teman, kita hari ini mau baca tentang perasaan sesungguh-sungguhnya orang yang sedang kamu pikirkan saat ini ya. Perasaan sesungguh-sungguhnya orang yang paling kamu pikirkan pada saat ini ya. Pikirkan satu nama, kunci energi dia, kita lihat ya. Semoga masuk ke kartunya Sora. Perasaan dia, ada energi seperti apa antara kamu sama dia ya pada saat ini. New love, renew hope. Sepertinya ada harapan ya. Kamu masih punya harapan nih sama hubungan ini. Semoga hubungan ini mungkin masih bisa diperbaiki. Mungkin hubungan ini masih bisa berjalan. Mungkin hubungan ini masih ada harapan ya. Jadi sebenarnya energi yang ditaruh dalam hubungan ini saat ini sangatlah diusahakan yang positif ya teman-teman. Terlepas dari situasi dan keadaan ya. Tapi intinya masih ada harapan dan masih ada impian dalam relasi hubungan ini. Namun, gimana pun juga, meskipun banyak positivity, banyak harapan positif gitu ya, bisa diperbaharui. Namun di satu sisi sebenarnya ada rasa sakit, ada rasa terluka di energi heartbreak ya. Sepertinya ada yang patah hati, ada yang hatinya mungkin sudah berantakan teman-teman ya. Kamu sebenarnya masih ngarep, tapi di satu sisi juga hati kamu mungkin sedang sedih, sedang hancur-hancuran, sedang terluka teman-teman gitu ya. Jadi energi sikap admire, dibalik sikap yang ada hati yang terluka, ini masih sangat mungkin ya kamu masih mengamati dia di kejauhan, atau dia juga masih mengamati kamu di kejauhan teman-teman. Jadi ini sangat mungkin masih ada energi saling mengamati, saling stalking, saling mau tahu ya antara kamu sama dia teman-teman. Karena sangat mungkin banget masih berharap adanya kebahagiaan dalam hubungan ini. Sangat diharapkan masih ada kebahagiaan dalam hubungan ini. Ya, sangat berharap ya teman-teman. Oke? Dan banyak yang terjadi dalam hubungan ini tidak terlihat seperti apa yang kelihatan. Sorry, maksudnya tidak seperti apa yang kelihatan. Kamu sangat mungkin banget berdealing dengan seseorang yang banyak menutupi, banyak hal yang dia simpan, banyak hal yang tidak dia buka. Orang ini bisa saja penuh dengan misteri, sulit untuk dipahami dan sulit untuk ditebak, teman-teman. Kita lihat ada apa sebenarnya dalam hubungan kamu dengan orang ini, ya. Healing dan releasing, ya. Sepertinya ada energi kamu ingin memulihkan diri kamu sendiri, walaupun masih ada harapan, tapi di satu sisi kamu mungkin sudah ikhlas, sudah pasrah ya. Apakah hubungan ini masih bisa dijalankan atau tidak, meskipun ada harapan, kamu energinya itu nggak maksa gitu ya. Energinya lebih kepada ya sudah, kalau masih bisa diperbaiki, kalau nggak juga di let go teman-teman. Dan saat ini sedang ada waktu yang sedang berlangsung ya. Dan kamu yakin kalau ada yang namanya divine timing, ada waktu yang tepat ya. Segalanya akan terbuka pada waktunya nanti teman-teman ya. Sosial media, walaupun yang tadi Sora udah bilangnya, orang ini mungkin masih ngawasin kamu ngasih ngawasin dia teman-teman ya. Ada energi grave, no second changes. Tapi di satu sisi mungkin ada sisi lain diri kamu dan diri dia ya. Walaupun masih ada harapan, seperti mungkin juga di satu sisi berpikir, tapi apakah memang hubungan ini perlu ada kesempatan kedua atau enggak ya, atau memang ya hubungan ini harus berakhir gitu ya. Karena ini adalah hubungan karmic relationship
hubungan yang mungkin penuh dengan ketoksikan, ya. Banyak hal-hal yang terjadi dalam hubungan ini, mungkin nggak selalu positif, ya. Mungkin banyak juga hal-hal yang menjadi kendala dalam hubungan ini. Mungkin ada kesalahan dia, mungkin ada kesalahan kamu, ada situasi-situasi banyak yang terjadi di antara kalian, gitu ya. Kita lihat juga, ya, perasaan sesungguhnya orang yang sedang kamu pikirkan, teman-teman. Kamu sepertinya berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki keluarga, ya. Jadi ini karmic relationship ini juga seringkali, tidak selalu ya, tapi seringkali mengarah ke arah third party situation, teman-teman. Ya, dimana saat ini orang ini sangat sedang berfokus sama keluarganya, teman-teman. Ya, ada seseorang yang sedang sangat berfokus sama keluarganya, ya. Jadi memprioritaskan mungkin keluarganya, ya. Dan di sini ada energi intuitions, ya. Artinya sangat mungkin dia itu mengarahkan diri dia itu ke keluarga karena hati dia mengarahkan ke sana. Dan di satu sisi kamu pun juga mungkin sebenarnya secara intuisi tahu kalau dia itu mengutamakan atau sedang berkonsentrasi sama keluarganya, teman-teman. Ada PT argument, sorry. Nah, ini adalah hubungan yang mungkin sekali antara kamu sama dia sudah terlalu banyak argumentasi. Ya, banyak sekali keributan, ya. Mungkin ada ekspektasi, mungkin ada masalah ini, debat itu. Kamu mungkin juga sudah mempertanyakan soal kejelasan hubungan, mau sampai kapan ini third party situation, mau pilih siapa, mau ngutamain siapa, gitu ya. Sehingga karena hubungan ini third party situation sangat kuat sekali, ya, walaupun enggak, ya, hubungannya tetap aja intinya ada emosi yang roller coaster, naik turun. Ingat ya, teman-teman, kadang nggak setiap kartu untuk kamu. Jadi misalnya contoh ya, dia mungkin memang nggak third party, tapi ternyata banyak argumen. Tetap aja kamu dapat kartu yang ini sama yang ini. Jadi emosionalnya naik turun. Tolong disesuaiin ya. Emosinya dia saat ini sesungguh-sungguhnya banyak naik turun, teman-teman. Ya, orang ini masih kepikiran tentang argumen di antara kamu sama dia, dan saat ini emosi dia sedang benar-benar naik turun, ya. Antara mungkin kangen, rindu sama kamu di satu sisi, ada intuisi ke arah kamu juga, tapi di satu sisi pikiran dia, hatinya dia ada ke keluarga. Jadi campur aduk. Jadi emosinya tuh naik turun, gitu ya. Dan dia saat ini perasaan sesungguh-sungguhnya dia nyesel, teman-teman. Ya, dia mungkin menyesali apa yang sudah dia lakukan ke kamu, keputusan yang dia ambil, dia menyesal, ya. Mungkin ya menghadirkan orang ketiga, ya, mungkin menjalin relasi sama kamu yang jelas itu mungkin sesuatu yang salah. Di sini ada energi dia ngerasa bersalah karena semuanya jadi berantakan pada saat ini. Ya, tuh. Dia menyesali third party situation ini. Dia menyesali situasi orang ketiga ini, gitu ya. Karena kalau jadi sekarang situasinya jadi rumit dan sangat-sangat complicated. Ada energi mirroring. Di sini perasaan dia sesungguhnya tuh sama kamu banyak sama, ya. Jadi artinya apa? Mungkin sebenarnya ada perasaan kangennya sama, cintanya sama, rindunya sama, emosionalnya sama, bingungnya sama, diem-diem masih ngarepnya sama. Tapi di satu sisi kamu juga sama. Mungkin di satu sisi kamu pun ada penyesalan sebenarnya. Kenapa ya kok terlibat dalam cinta segitiga ini? Makanya kamu sudah dalam tanda kutip pasrah, gitu ya. Hubungan ini ya sudah, gitu ya. Mungkin ada yang kamu juga sendirinya, kamu juga mungkin ada yang sebelumnya belum tahu, ternyata dia masih ada orang ketiga, atau ternyata kamu di satu sisi juga nggak menyangka akan menaruh hati sebanyak ini sama dia, ya. Ada energi party, ya, teman-teman. Awalnya mungkin sekali orang ini hanyalah berparty, bersenang-senang sama kamu, ya. Dia tidak pernah menyangka kalau akan ternyata punya perasaan jadinya serius, teman-teman, ya. Jadi awalnya itu cuma main-main aja, dia nggak nyangka kalau jadi serius perasaannya, ya. Chasing. Sesungguhnya perasaan sama kamu itu ada perasaan kejar-mengejar. Jadi sebenarnya mau lepasin kamu itu memang gak gampang buat dia. Karena setiap kali dia mencoba jauh dari kamu, dia tuh bawaan energinya kepingin untuk ngejar kamu lagi, ya. Karena ada energi obsesi yang gak bisa lepas di sini. Ada energi obsessing, ya. Jadi dia tuh kayak mau lepasin kamu susah, kayak masih keikat terobsesi, gitu ya.
adiksi, dia tuh kayak kecanduan kamu gitu ya, kayak nggak bisa lepas ya, kecanduan dari kamu ke kamu ya, kangen kamu ya, ada energi rindu. Ini energi sebenar-benarnya gitu ya. Di satu sisi ini sekarang paham kan kenapa emosinya naik turun gitu ya, mikirin keluarga, banyak berantem sama kamu tapi terobsesi sama kamu ya. Ada energi single, karena di sini salah satunya itu single. Jadi mungkin banget kamu yang single atau kamu yang third party, tapi ini adalah yang satu third party, yang satu single. Healing, teman-teman, dia berharap ini sebenarnya situasi bisa membaik ya sebenarnya. Kan di sini juga dia mungkin merasa bersalah, melukai kamu gitu ya, menyakiti kamu, menyakiti keluarganya juga gitu ya. Orang ini tuh sekarang bingung dengan dirinya sendiri, karena di satu sisi dia nggak yakin ya dengan keputusan dia untuk insecure dengan keputusan dia untuk meninggalkan keluarganya, tapi di satu sisi gitu ya, dia juga tidak yakin dengan kemampuan dirinya atau keberanian dirinya untuk memilih kamu. Jadi orang ini tuh nggak insecure sama dirinya sendiri. Tapi kalau dibilang mau lepasin kamu juga dia nggak yakin dia bisa lepasin kamu. Ya, rebound relationship. Jadi hubungan sama kamu tuh jadi kayak maju mundur, on off gitu ya. Nanti udah mutusin mau jauh, tapi nanti dekat lagi. Udah mutusin mau jauh, nanti dekat lagi. Perasaan dia sesungguh-sungguhnya. Ini ya kartunya padanya ya. Jadi tolong jangan serang saya. Aku kepikiran soal kamu di saat malam hari ya, ketika sudah mau tidur gitu ya, tapi pikiran dia itu nggak bisa lepas dari mikirin kamu. Jadi sebenarnya perasaannya dia itu sebenarnya masih mikirin kamu, masih kangen ya. Aku menjauhkan kamu, menjauhi kamu karena aku tidak mau atau aku tidak siap sama tanggung jawabnya. Jadi teman-teman, sebenarnya orang ini bukan nggak sayang sama kamu, bukan nggak cinta sama kamu, tapi orang ini seperti tidak siap kalau harus punya kewajiban mungkin ya mengutamakan kamu atau mungkin kasih status gitu ya, meninggalkan keluarganya demi kamu. Itu kayaknya dia nggak bisa gitu ya. Aku sekarang merasa kosong ya, ada energi kekosongan gitu ya, kehampaan. Tapi di satu sisi dia nggak siap untuk membuka lagi mungkin komunikasi sama kamu gitu ya, atau mengatakan yang sesungguh-sungguhnya karena energi dia bingung ya. Aku mencoba kabur dari koneksi ini, tapi secara jiwa orang ini jiwanya itu sangat menginginkan kamu teman-teman ya. Orang ini sekarang frustasi, penuh dengan kemarahan karena energinya bingung ya. Harus mempertahankan pasangan sah, keluarga, tapi di satu sisi energi sama kamu kuat. Aku banyak tidak mengungkapkan rahasia sama kamu. Dia berharap kamu itu belum tahu rahasia dia. Mungkin ada hal yang masih dia tutupi, termasuk salah satunya adalah bahwa mungkin dia tidak siap meninggalkan keluarga dia dengan sebenar-benarnya, tapi dia ngomongnya sama kamu, aku siap, nanti aku akan gini, aku akan gitu ya. Sebenarnya itu semua mungkin tidak seperti itu teman-teman. Mungkin perasaan kita nggak sama ya. Rasa cinta dan rasa sayangnya itu bentuknya beda teman-teman ya. Orang ini banyak menahan diri ya, banyak bersembunyi di balik perasaannya. Sebenarnya orang ini banyak nahan loh, berpura-pura dia nggak kenapa-napa tanpa kamu, karena mungkin saat ini sedang sangat jauh ya. Mungkin saat ini juga mungkin sudah kesepakatan mau tutup buku ya. Orang ini sebenarnya banyak gelisah, anxiety, banyak gelisah, banyak nggak tenang, khawatir ya tuh. Hanya yang bikin dia stres, dia bingung nih sekarang. Hubungan third party, tapi ninggalin keluarga nggak bisa lepas, tapi debat terus sama kamu juga mungkin minta diprioritaskan. Dia jadi bingung nih, bingung banget karena perasaan romansa sama kamu itu masih sangat kuat ya, sangat kuat sekali romansanya. Karena di satu sisi dia ngerasa kamu adalah pasangan jiwanya. Teman-teman, aku spoiler lagi di tengah-tengah ya. Ini pembacaan third party. Aku tidak ada hubungannya sama pembacaan ini. Sifat aku netral. Aku harus terus ingetin itu kalau pembacaan orang ketiga, karena banyak yang sering banget nyerang aku secara pribadi seolah-olah aku ngebelain. Aku energinya netral, oke? Insecure nih ya. Tuh. Insecure dia. Karena mungkin dia itu sadar dia tidak bisa memberikan apa yang kamu mau. Ya, kalau
gimana ya, dia tuh bahkan dia nggak yakin sama dirinya sendiri ya. Jadi ini orang memang nggak yakin gitu ya sama keputusan apa yang mau dia ambil gitu, sama kejelasan teman-teman. Tapi yang dia yakini ya, apapun pada akhirnya hubungan ini akan berakhir sama-sama atau tidak, dia merasa pertemuan dengan kamu tuh memang sudah ada takdirnya ya. Karena memang kalian mungkin punya past life connection atau ada sesuatu ya, ada karmik ya, tadi aku udah bilang ada pembelajaran di sana teman-teman. Dan saat ini sebenarnya perasaan dia sebenarnya dia sangat kangen kamu. Dia terus kepikiran kamu. Kepikiran kamu, kangen kamu, tapi energi penyesalannya sama kuatnya. Jadi sekarang balapan energi kangen sama energi penyesalan. Tuh. Kenapa ya? Seandainya saja aku belum dalam situasi pernikahan. Seandainya saja aku belum menikah. Mungkin situasi tidak seperti sekarang. Travel, orang ini mungkin jauh dari kamu ya, ada yang LDR atau sedang sibuk harus kerja, mungkin untuk pekerjaannya harus banyak traveling atau berperjalanan dinas. Lalu Sora, apa yang akan terjadi lalu dalam hubungan ini? Apakah ada potensi bisa sama-sama atau gimana ke depannya Sora? Pertanyaannya selalu seperti itu, betul nggak? Tarik nafas, hembus nafas, soulmate. Waduh, energi jiwanya nih kuat banget nih ya. Energi saling mencari, energi saling bersatu. Kamu memang berdiri dengan seseorang yang punya latar belakang memang sebelumnya mungkin dia memang sudah punya histori nggak setia ya. Ini sangat mungkin ya, teman-teman, dia itu pingin rekonsiliasi lagi sama kamu, deket lagi sama kamu ya, teman-teman. Tuh. Karmic relationship, tapi kabar buruknya ya, dia mungkin kembali sama kamu. Tapi energi karmic relationship ini kuat ya. Karmic relationship ini bawa pembelajaran, gak akan lepas kalau pembelajarannya belum selesai. Misalnya contoh pengendalian diri, trauma, emosi yang belum kelar, ego diri, itu adalah salah satu biasanya value-value dalam karmic relationship ya. Dan selamanya harus pakai topeng, selamanya mesti pura-pura teman-teman. Jadi kalau kamu tanya gimana potensinya ke depan, ini hubungan sangat mungkin bisa balikan lagi, sangat mungkin bisa rekonsiliasi lagi. Tapi ya ini energinya gitu loh ya. Akhirnya jatuhnya cuma jadi karmic relationship aja gitu ya. Artinya ini sangat mungkin sekali hubungan ini akan mentok ada di karmic relationship. Artinya hubungan orang ketiga terus. Dan selamanya harus terus pakai topeng. Selamanya harus terus pura-pura. Selamanya terus harus menutupi teman-teman. Teman-teman, ini sebenarnya kalau sekarang dia jauh dari kamu ya, atau hubungan seperti sedang renggang atau seperti ke arah harus berakhir, mungkin ini adalah intervensi dari semesta untuk kamu bisa berpikir dan berefleksi teman-teman ya. Apa sih arti hubungan ini? Ya, terkadang kan kita jadi soulmate atau pasangan jiwa pun kan gak harus berakhir sama-sama ya teman-teman gitu ya. Tapi bisa direnungin gitu loh ya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Siap nggak dengan konsekuensinya? Kalau hubungan itu cuma selamanya jadi orang ketiga, kalau selamanya harus nutupin gitu loh. Ya. Karena kan yang aku lihat di sini banyak dari kalian yang mengharapkan hubungan ini adanya keseriusan dan komitmen, sedangkan di sini aku lihat agak berat bisa balikan, tapi kalau buat dapat status tampaknya mohon maaf ya agak berat. Ya, akan banyak ketidakjujuran di sini. Jadi seperti harus selalu nggak jujur, jadi harus selalu bohong kan, nutupin kan, gitu loh. Dan kamu nanti lama-lama jadi insecure sendiri. Kalau aku aja udah jadi orang ketiga, jangan-jangan nanti ada orang keempat, orang kelima, ke-9, ke-12. Itu yang mungkin harus jadi pertimbangan kamu yang nonton ini. Toxic tuh, hati-hati jadi toxic terus, nggak bisa lepas. Sekarang aja udah berat. Ya ini yang mesti dipikirin. Ya kalau kamu tanya, dia akan mungkin nggak datang atau gimana ke kamu? Ya kan aku udah bilang tadi, rebound, ujung-ujungnya balik lagi. Tapi balik lagi, kamu kan bisa ambil sikap dari pembacaan ini. Ya, tuh. Aduh teman-teman, takutnya dapat masalah hukum. Ingat ya, gitu loh. Kalau sampai ini ketahuan, nanti malah masuknya ke jadi bermasalah secara hukum gitu loh ya. Entah kamu dapat tuntutan atau nama baik kamu jadi dicemarin karena kamu dianggap
orang ketiga, pelakor, pebinor, dan teman-temannya. Teman-teman ini yang mungkin kamu harus pikirin gitu ya. Jadi jangan sampai kamu terkena masalah, apalagi sampai dapat tuntutan, pencemaran nama baik, maksudnya kamu tuh dituduh gitu ya, perselingkuhan gitu ya, kan tuh juga melanggar hukum kan sebenarnya gitu loh, kalau sampai ketahuan gitu ya. Intinya nanti urusannya bisa jadi panjang, jadi hati-hati ya kalau sampai ini jadi ketahuan nanti, jadi kebawa ke sana gitu loh ya, kebawa ke atas gitu maksudnya hal ini. Jadi buat kamu itu yang kamu harus pikirin, gimana kalau hubungannya selamanya bisa balik gitu ya, tapi cuma jadi orang ketiga terus dan harus terus nutupi. Harus siap ya. Jadi aku tuh orangnya sangat fair, jadi jangan pakai nanti, tapi Kak aku maunya gini, nggak bisa, aku maunya gini. Kartu lihatnya seperti ini. Siap dulu nggak untuk kemungkinan terburuk gitu ya. Nah untuk kamu pasangan sah yang mungkin menonton ini, kamu bisa jadi berpikir ulang gitu ya, apa yang mau kamu lakukan tindakan berikutnya. Kamu yakin mau bertahan dengan pasangan yang selalu balik sama karmic relationship-nya, atau kamu mau gimana gitu ya. Jadi kamu ketika baca dengerin satu pembacaan, kamu bisa lihat sudut pandangnya gitu ya, untuk membantu kamu ambil keputusan. Tapi mungkin kalau kamu mau lebih presisi lagi, Kak aku pinginnya makin jelas nih, makin ini, makin apa, kan tiap situasi orang beda-beda ya, kamu boleh pembacaan pribadi ya. Soalnya izin teman-teman untuk promosi seperti biasa, gelang moonstone masih ada, beruntung masih ada, boleh dipesan. Gelang batu moonstone ini adalah gelang kelembutan ya teman-teman, membawa energi kesabaran, membawa energi booster, energi feminim juga teman-teman ya, khususnya untuk menambah intuisi dan menambah vision. Jadi khususnya untuk kalian yang sudah dapat vision, gambaran atau firasat batin, mungkin kamu ingin meyakinkan itu, silahkan dibeli gelangnya ya. Sangat cocok untuk lebih tenang, lebih sabar, lebih lembut ya. Harganya 250.000 di Instagram Sora, atau di Tokopedia silahkan 270.000, lebih mahal ada komisi Tokopedia. Lalu di sini ada lambang infinity sebagai lambang endless love atau cinta tanpa batas, dan ada bintang sebagai lambang harapan. Aku sudah review lengkap ya sebelumnya, di minggu yang lalu aku sudah review tentang fungsi gelangnya, spesifikasi dan sebagainya. Silahkan ditonton kalau tertarik. Dan teman-teman cowok, kamu bisa jadikan ini hadiah, atau kamu bisa dikantongin teman-teman ya, kalau nggak mau dipakai, khususnya mungkin yang sering emosional, terus habis itu kurang tenang, nggak sabar kayak gitu ya. Ini sangat bagus untuk orang-orang yang terhubung dengan moonstone ya. Jadi ini batu yang membuat energinya jadi lembut dan tenang. Oke, kita sekarang coba lihat astrologi yang terungkap. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Scorpio, Sagittarius, Aries, Libra, Cancer, Virgo, dan Scorpio lagi. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Tulis di bawah ya, karena mungkin kalau ada yang udah pinter, aku nanti kalau pas lagi kosong aku bacain kartu ya, satu oracle. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk ketemu sama Sora langsung, buat dibacain langsung, boleh banget. Untuk teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya, atau pas lagi ke Jakarta, atau teman-teman yang kepingin untuk dibacakan online juga bisa, atau teman-teman juga kepingin untuk dibikinkan video seperti yang sedang kamu tonton pada saat ini, bisa juga ada namanya paket video seperti di YouTube. Jadi nggak usah janjian waktu, kamu tinggal tunggu manis. Pas lagi udah kosong waktu kamu bisa nonton diulang-ulang, dan spesial cuma buat kamu doang yang bisa nonton ya teman-teman, khususnya yang mungkin beda waktu ya. Dan atau kamu tertarik mau belajar, aku mau belajar soalnya ada panggilan nih Sora, boleh banget ya buat yang mau belajar, karena setiap kemampuan harus diasah. WGIE JXBZEVDDFFCOUS 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa yang ingin baca Bazi buat tahu jalan hidup sendiri juga boleh banget. Sora tunggu, karena Bazi adalah membaca DNA hidup kamu. Seperti apa sih kamu sebenarnya? Sebaiknya kamu harus gimana sama relationship kamu? Kapan sih kamu berpotensi ketemu jodoh kamu? Atau kapan kamu bisa bikin uang lebih banyak? Itu kelihatan dalam Bazi ya, cuma diperlukan jam lahir. Sampai kita ketemu lagi teman-teman. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Aku tunggu belanja dan bookingnya. Bye-bye.